Kapolda Sumatera Utara mencopot Kapolsek Kuta Limbaru AKP Henry Surbakti buntut dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap istri tersangka narkoba. Pemerkosaan diduga dilakukan 2 polisi terhadap korban yang sedang hamil di sebuah hotel. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca RZ Putra Simanjuntak mencopot Kapolsek Kuta Limbaru AKP Henry Surbakti dari jabatannya. Pencopotan didasari atas perlakuan 2 penyidik Polsek Kuta Limbaru yang diduga memperkosa istri seorang tersangka narkoba di sebuah hotel. Aibtu DR dan Bribka RHL diduga memperkosa, memeras, dan mencuri motor milik MU, istri seorang tersangka kasus narkoba yang berusia 19 tahun dan dalam keadaan hamil. Kasus pemerkosaan berawal saat penggerebekan di rumah korban. Polisi menangkap suami korban beserta rekannya yang menyimpan narkoba. Aibtu DR diduga mengajak korban bertemu di hotel dengan dalih membicarakan masalah suaminya yang terjerat narkoba. Itu saya pertama-tama ikut prihatin. Saya sudah dengar dan saya sudah berbicara kepada jajaran saya akan tindak tegas. Makanya kemarin tadi malam saya sudah copot yang bersangkutan, termasuk Kapolseknya dan penyidiknya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. Dia harus tunjukkan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang bisa melindungi dan melayani masyarakat. Bukan melakukan penyebab. Apakah ada tambahan lagi pencopotan di Polsek Kuta Limbaru? Saya sudah tarik Kapolsek, Kanit dan penyidiknya beserta yang melakukan dugaan itu. Sekarang dalam pemeriksaan Propam, oke? Kedua oknum personil polisi itu kini diperiksa di Propam Polda Sumatera Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara Kapolsek Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Ibtu IDGN juga dipecat karena terbukti terlibat kasus asusila. Ibtu IDGN memperkosa anak seorang tahanan dengan iming-iming akan membebaskan ayah korban. Hasil sidang etik yang digelar hari ini, Kapolsek Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Ibtu IDGN dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan asusila. Ibtu IDGN pun diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat. Menanggapi putusan etik, Ibtu IDGN mengajukan banding. Sementara itu untuk proses hukum pidana, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan belum menetapkan status tersangka. Putusannya adalah merekomendasikan Ibtu IDGN untuk PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Saya ulangi, rekomendasinya adalah PTDH. Yang berikut, rekan-rekan sekalian, untuk pidana umumnya sedang dilakukan penyidikan oleh DPU. Sebelumnya, seorang wanita berusia 20 tahun yang juga anak seorang tersangka membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku ditiduri Ibtu IDGN sebanyak 2 kali. Korban juga melampirkan bukti percakapan bernada mesum yang dikirimkan Ibtu IDGN. Kepada korban, Ibtu IDGN berjanji akan membebaskan ayah korban yang tengah ditahan di Mapolsek Parigi Motong jika bersedia menjadi pelampiasan nafsu bejatnya. Polres Lombok Timur masih menyelidiki kasus penembakan oknum polisi terhadap rekan kerjanya hingga tewas. Sementara di kasus berbeda, Polda Kalimantan Utara memberhentikan Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar karena memukul anak buahnya. Pemakaman Bribtu HT yang tewas ditembak rekan seprofesinya diwarnai isak tangis keluarga. Pemakaman dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Timur AKBP Herman Suryono beserta jajaran Polres Lombok Timur hingga Polda NTB di TPU Desa Gontoran Lingsar, Lombok Barat. Korban yang merupakan anggota Polres Lombok Timur tewas setelah ditembak dengan senjata laras panjang oleh rekannya Bribka MN anggota Polsek Wonosabar. Pelaku dan sejumlah barang bukti telah diamankan, namun polisi masih menyelidiki motif penembakan dengan menggelar olah tempat kejadian perkara dan telah memeriksa 3 saksi. Penembakan terjadi di rumah korban di Desa Denggen Selong, Lombok Timur. Korban tewas setelah ditembak 2 kali di bagian jantung menggunakan senjata organik laras panjang tipe V2.
Dari Lombok Timur, Muzakir dan Ramli Nurawang, Ainis melaporkan. Aksi pemukulan Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar terhadap anak buahnya terjadi pada 21 Oktober lalu saat acara Baksos Akabri 1999 Peduli dan terekam CCTV. Aksi tak terpuji ini dilakukan Kapolres karena diduga kesal terhadap korban yang bertugas mengawasi jaringan internet, meninggalkan tempat dan tidak bisa dihubungi untuk memperbaiki saluran Zoom meeting dengan Kapolri. Korban kemudian mengambil rekaman CCTV dan membagikannya melalui WhatsApp Group dan viral di media sosial. Atas viralnya kejadian rekaman video pemukulan Kapolres Nunukan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Kapolres Nunukan dan Brigadir SL. Kombes Budi Rahmat, Kabid Humas Polda Kalimantan Utara menjelaskan tindakan penganiayaan yang dilakukan Kapolres Nunukan kepada anak buahnya adalah puncak kekesalannya. Sementara Kombes Artanto, Kabid Humas Polda NTB, menjelaskan kasus polisi tembak polisi di Lombok Timur diduga dipicu persoalan pribadi. Kejadian di video tersebut itu peristiwanya hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, itu kegiatan acara Bayangkari AKGB. Itu kegiatan yang acara puncaknya tanggal 21, kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan. Kebetulan hari tahun ini pandemi Covid, jadi dilaksanakan secara virtual Zoom meeting dari Mabes Polri, Polda dan Polres jajaran. Nah, ini pada saat berjalannya kegiatan tersebut, ya apa yang sampaikan Mbak tadi, memang terjadi permasalahan jaringan. Seharusnya kan di situ bisa diantisipasi oleh teknisi TIK tersebut. Nah, itu tidak ada, dicari sama anggota yang lain. Nah, ditelepon tidak diangkat. Nah, pada saat yang bersangkutan ada di aula, ya mungkin ini puncak kekesalan. Kalau pribadinya yang bersangkutan, Bapak mantan Kapolres ini orangnya baik. Dia orangnya low profile, jarang melakukan hal semacam itu. Mungkin saat itu karena akumulasi permasalahan kan, mungkin emosi tak terkendalikan sehingga membuat salah dalam mengambil keputusan. Demikian. Mereka sudah kenal karena mereka satu Polres, yang satu pelaku ini adalah Babin Kamtipmas dan juga anggota Polsek Wanasaba, dan yang satu lagi anggota Sathumas, sehingga mereka satu Polres dan saling mengenal. Dan komunikasi mereka, hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja. Tentunya dalam berproses berperkara, kita sudah tentukan pasal yang akan kita kenakan kepada yang bersangkutan. Kita akan gunakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau minimal ancaman penjara seumur hidup. Dan kita juga kan secara tegas akan melakukan sidang kode etik bagi yang bersangkutan dengan ancaman PTDH atau pemecatan. Yang pertama tentunya perlu dilakukan. Seorang ustadz rekayasa pembegalan demi konten di media sosial. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.